boleh. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Di Waalaikumsalam. umur saya yang ke-37 tahun dan telah memiliki satu anak, saya baru diberitahu beberapa bulan lalu kalau saya adalah anak angkat. Ini saya ketahui saat ayah saya meninggal bahwa ibu kandung saya sebenarnya adalah tante saya, adalah tante saya. Saya benar-benar kaget dan awalnya susah terima. Apalagi selama ini saya tinggal di luar negeri jadi tidak dekat dengan ibu kandung. Sekarang saya ingin menjadi anak yang berbakti meski rasanya sulit dan kurang ikhlas. Apakah amalan saya bisa diterima? Ini ada satu lagi Ustadz yang mungkin mirip. Tunggu sebentar, Afwan. Yang dia tanyakan Um, apakah? Jadi saya ingin menjadi anaknya, jadi berbakti meski hati rasanya sulit dan kurang ikhlas, Ustadz. Apakah amalan saya yang mungkin dengan hati yang sulit dan kurang ikhlas itu bisa diterima, maksudnya amalannya tersebut gitu, Ustadz? Karena dia mungkin merasa apa? Merasa dibuang sama ibunya. Tidak tertulis tapi mungkin seperti itu, Ustadz. Siap. Dikatakan hanya ya. Nah, satu lagi mungkin ini serupa Ustadz. Jadi mana yang lebih utama, berbakti pada orang tua angkat yang merawat saya sejak lahir, ataukah pada orang tua kandung yang baru bertemu saat saya dewasa? Subhanallah. Pada Ustadz. Barakallahu fiik. Ya jemaah. Jadi ini memang ada hal-hal yang perlu diluruskan berkaitan dengan adopsi anak. Ingat, di dalam agama kita itu nggak ada adopsi anak yang nasabnya dirubah. Anak itu nggak akan berubah nasabnya. Dia punya bapak dan punya ibu. Ketika ada seorang yang hendak merawat dia, mengasuh dia, silahkan, nggak apa-apa. Tapi nasabnya jangan dirubah. Sepertinya apa yang terjadi ini gara-gara nasabnya dirubah. Atau masalahnya memang nama-nama sekarang itu nggak pakai nama nasab. Sehingga nggak ketahuan anaknya siapa dia. Dia cuma tahu bapak ibunya, ya ini sudah bapak ibu anak. Tapi ketika nama anak Syafiq Riza Hasan. Anaknya Riza. Riza itu anaknya Hasan. Terus gimana sekarang kondisinya? Jadi tolong yang punya anak asuh, jangan dinasabkan kepada diri dia. Kasih tahu tuh anak. Dia anaknya siapa. Apalagi sampai umur 37 tahun. Yang jadi pertanyaan, siapa yang menikahkan dia? Apakah walinya benar yang menikahkan dia? Karena kalau bapaknya ada, pamannya nggak bisa jadi wali. Kecuali diwakilkan sama bapaknya kepada paman. Ini jadi bahan renungan buat yang bertanya tadi. Kalau pernikahan dia itu dinikahkan sama pamannya padahal bapaknya ada, maka pernikahan itu tidak sah. Tapi syubhat ya, hendaklah dia memperbaharui pernikahannya dengan wali yang sebenarnya, dengan orang tua kandungnya. Kemudian kalau sekarang dia mungkin dengan hati kurang ikhlas, apakah dia beramal dengan hati yang kurang ikhlas diterima sama Allah SWT? Ya nggak diterima sama Allah kalau nggak ikhlas. Sayang engkau berbuat. Dan ketahuilah, semakin engkau merasa berat mengamalkan hal itu dan engkau berusaha untuk memeranginya, insya Allah itu akan jadi pahala yang lebih besar buat engkau. Engkau punya kewajiban berbakti sama orang tua dan berbaik sangkalah kepada ibu dan bapakmu. Bisa jadi pamanmu itu yang minta dirimu. Karena memang benar ada ibu yang gak mampu merawat anak lalu dikasihkan tuh anak. Tapi ada juga paman yang gak punya anak, dia ingin tuh anak dia yang ngerawatnya. Jadi bukan ibumu melakukan kezaliman. Kalaupun ibu melakukan kezaliman, engkau tetap punya kewajiban berbakti. Sampai kepada orang tua yang kafir pun kita wajib berbakti. Maka berusaha sekarang untuk mengingat. Tadi kita baca di surat Al-Ahqaf ayat 15. Ketika Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ingat, engkau pernah 9 bulan di perut ibu. Susah dia mengandung. Sebagaimana engkau sekarang punya anak satu. Engkau pernah merasakan capeknya mengandung.
bagaimana proses lahiran yang berpotensi meregangnya nyawa untuk engkau keluar. Cukup itu kebaikan. Ini nyambung dengan pertanyaan kedua tadi, yang mengatakan bagaimana anak lebih wajib berbakti kepada ibu kandung atau ibu angkat ya. Lalu dia mengatakan yang baru ketemu sama ibu kandung setelah dewasa. Enggak. Engkau bukan setelah dewasa ketemu ibu kandung. Engkau pernah di kandungan ibumu 9 bulan. Engkau menyatu dengan dirinya. Engkau minum dari darahnya atau hidup dari darahnya. Engkau minum dari susunya. Engkau keluar dari rahimnya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan anak itu dalam kebaktian dia kepada ibunya dengan 3 hal. Yang pertama dengan kandungan, supaya dia tahu beratnya ibu mengandung. Yang kedua dengan melahirkan. Yang ketiga dengan menyusui. Jadi kalau ibu angkat ini mungkin menyusuimu, mungkin dia merawatmu, setelah lahir langsung diberikan kepada orang yang mengasuhmu, tetap ibu kandungmu melakukan 2 hal, yaitu mengandung dan melahirkan engkau, yang tidak dapat tergantikan dengan semua kebaikan ibu angkat. Terus apa yang harus engkau lakukan? Berbakti sama orang tua. Lebih wajib mana? Lebih wajib kepada orang tua kandung. Itu yang lebih wajib. Tapi kita berbuat baik kepada orang tua angkat kita. Karena dia juga telah berbuat baik kepada kita. Bukankah Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada siapa saja? Apalagi orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Maka buat putri-putri yang tahu dia adalah anak yang diberikan oleh orang tua kandungnya kepada orang lain, tetap engkau punya kewajiban berbakti. Dan ingat, engkau pernah 9 bulan di perut dia. Dan engkau keluar dari rahim. Serta kalau engkau disusui, selesai sudah. 3 keutamaan ibu yang tidak tergantikan. Hadza wallahu a'lam bissawab.